Ya, untuk dapat latihan soal mengenai mencari jumlah stage dari ekstraksi counter current pada LLE, ini bisa kita lihat di example 1272, di mana pure isopropyl ether dengan rate 450 kg per hour digunakan untuk mengekstrak sebuah larutan dengan rate 150 kg per hour dengan komposisi acetic acid 30% secara counter current multistage extraction. The exit konsentrasi asam yang keluar di dalam fase larutan atau fase cair itu adalah 10% berat. Jadi ini adalah data rafinat. Kalau rafinat berarti kita nyatakan dia sebagai Ln. Nah, kalau yang ini aqueous solution-nya ini adalah L0-nya, dan ini pure isopropyl ether itu sebagai Vn+1. Nah, berarti kita tuliskan ke dalam sistem block diagramnya. L0-nya 150 kg per hour, X0-nya 0,3, dan di situ tidak dikatakan ada solvent, ada isopropyl ether di dalam L0. Maka kita tulis 0, XB0-nya tentu sisanya dari XA0. Kemudian Ln-nya adalah kita nggak tahu berapa, tapi XAN-nya sudah tahu, yaitu 0,1 fraksi massa. XBN-nya belum tahu, XCN-nya juga belum tahu. Sedangkan Vn+1 itu sudah terdapat rate-nya 450 kg, YaN+1-nya 0 karena pure isopropyl ether, YB-nya tentu 0 juga. Maka YC-nya adalah 1. YCN+1 itu sama dengan 1. Nah, kemudian untuk V1 itu kita masih belum tahu rate-nya berapa, dan ini nanti kita cari. Oke, di sini tidak perlu dicari karena yang ditanya adalah number of stages required. Nah, kemudian untuk YA1-nya 0,1, YB1-nya nggak tahu, YC1-nya nggak tahu. Oke. Yang ini bukan 0,1, ini typo, maksudnya itu tadi XAN ya, yang 0,1. Jadi ini juga masih belum tahu. Oke, kemudian maka langkah yang pertama adalah membuat plot ya, plot kurva kesetimbangannya. Jadi ini acetic acid, ini ether, kemudian ini acetic acid di water, ini acetic acid, ini di isopropyl ether. Nah, kemudian kita tentukan titik-titik yang diketahui. Nah, di situ kan didapatkan titik L0, karena XA-nya 0,3, XC-nya 0, maka titiknya di sini L0. Kemudian Vn+1, karena XC-nya 1, sedangkan XA-nya 0, maka di sini titiknya. Kemudian titik Ln. Ln-nya adalah 0,1. Tanpa kita tahu XC-nya, kita sudah bisa menentukan titik Ln karena tepat pada kurva kesetimbangannya. Nah, setelah kita gambarkan 3 titik ini, maka selanjutnya kita mencari nilai XAM dan XCM. Diperoleh XAM-nya 0,075, XCM-nya 0,75. Selanjutnya kita gambarkan titik di sini. Ini adalah titik M. Nah, dari titik M ini nanti kita tarik garis lurus LN ke M. Kemudian kita teruskan sampai memotong kurva kesetimbangan di atas, di mana kurva kesetimbangan di atas adalah V1. Nah, ketika sudah, maka kita perlu menggambar ya, dari L0 ke V1, dan Ln ke Vn+1 kita peroleh garis lurus, di mana garis lurusnya diteruskan aja sampai berpotongan. Nah, titik potong ini disebut titik delta. Nah, kemudian untuk titik delta ini, untuk menggambar jumlah stage-nya, maka kita mulai dulu dari V1-nya. V1 itu kita tarik garis lurus ke bawah, sampai menabrak garis 45. Dari garis 45 kita tarik garis ke kanan. Nah, dari garis ke kanan itu kita tarik garis ke atas. Nah, di sini kita dapatkan titik. Ini adalah titik. Karena ini dari perpanjangan V1, maka ini adalah titik L1.
Nah, titik L1 ini kita tarik garis tie line dengan V1. Ini adalah stage pertama. Kemudian dari titik L1 itu kita tarik ke delta. Nah, nanti perpotongan antara garis tersebut dengan ekstrak, dengan kurva kesetimbangan itu ditandai. Ini V. Nah, ini adalah V2. Nah, V2 berarti ini tarik garis lurus dari V2 ke bawah, ke garis 45, kemudian ke kanan, habis dari ke kanan, terus ini tarik ke atas. Nah, tarik ke atas, dia tepat di sini sebelum LN. Nah, ketika di sini, maka titik ini adalah titik L2. Nah, titik L2 ini kita tarik tie line-nya ke V2. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita tarik tie line-nya ke V2, kita tarik garis dari L2 ke segitiga, ke titik segitiga. Nah, di titik segitiga ini kita dapatkan V3-nya itu mepet sekali dengan Vn+1. Jadi di sebelah sini, ini V3. Nah, kemudian V3 ini ditarik ke bawah, kemudian ke kanan, terus ke atas lagi. Nah, ini titik L3. Kemudian kita tarik tie line. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa L3 sudah melebihi Ln dan V3 itu sudah menghimpit dengan Vn+1. Maka di sini kita dapatkan diperlukan 3 stage. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di buku Jean Koplis, itu di halaman 795, itu kan ada minimum solvent rate. Untuk minimum solvent rate itu kita harus gambar dengan cara trial error. Trial error-nya yang di mana? Yang delta itu kita harus menggambar delta minimum dengan cara trial error. Nah, ini cara trial error-nya itu kita coba dari titik L0, jadi dari titik Ln, misal kita di sini, ini titik Ln ke Vn+1, ini diteruskan aja grafiknya, ini garis lurus. Nah, L0-nya akan kita coba trial sembarang ya, pokoknya nanti akan menghasilkan V1 yang baru. Misal kita tarik segini, ya ini nggak lurus, anggap lurus. Nah, misal kita tarik segini, maka ini adalah V1 yang baru, ini udah nggak usah dilihat, V1 yang ini. Nah, ini titik potong yang baru ini adalah delta minimum. Nah, untuk menentukan delta minimum, kita perlu trial error. Coba kita melakukan trial yang pertama. Nah, untuk delta minimum, itu kita perlu banget untuk paling dekat dengan delta yang operation. Jadi ini kan nilai delta kita yang operation, ini kita coba trial ke delta minimum. Kalau misalnya kita memasang delta minimum, kita akan dapat number of states yang paling maksimal. Nah, yang paling maksimal itu akan bisa diperoleh jumlah solvent yang paling minimal. Makanya ini perlu juga kita ketahui. Nah, sekarang kalau kita coba trial yang di sini, itu saya dapatkan ada 3 stage yang diperoleh. Nah, kalau nilai number of stage minimalnya sama dengan stage operation-nya, berarti kan tidak minimal, nanti solventnya juga sama aja. Maka di sini trial yang pertama kita belum berhasil, maka kita coba trial yang kedua. Nah, di trial kedua, ini dinaikkan lagi untuk nilai delta minimumnya, jadi kita geser-geser aja. Ini L0-nya itu tadi V1-nya di sini, kita coba geser ke kanan dikit. Nah, ini. Nah, di sini kita dapatkan V1 baru. Nah, di sini itu kita gambarkan kurva dan tie line-nya untuk number stage-nya sama seperti yang operation, tapi ini delta yang dipakai adalah delta minimum. Nah, dari trial yang kedua itu diperoleh ada jumlah ketambahan stage-nya adalah 4. Jadi ini menjadi 4, tadinya 3 untuk operation, yang ini 4.
Nah, ini yang sebelah kanan ini saya coba hapus-hapusin supaya nggak ruwet lihatnya. Ini ada 4 stage. Nah, kemudian kita coba trial lagi. Trial lagi, ini L0 ke V1-nya digeser lagi. Jadi kita ya ngawur aja sih. L0 ke pokoknya ditarik agak ke kanan gitu ya. L0 ke kanannya V1 yang lama itu ditarik aja lurus sampai dia berpotongan dengan Ln ke Vn plus 1. Ini. Nah, di sini trial ketiga itu delta minimumnya terpaut jauh sama delta operasi. Nah, dari sini itu diperoleh dengan delta minimum yang sekarang itu diperoleh number of stage-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 stage. Nah, kira-kira mana yang lebih bagus? Yang trial yang 7 stage atau yang 4 stage? Jawabannya adalah yang 4 stage, karena trial untuk delta minimum itu diupayakan sedekat mungkin dengan delta operasi sebelumnya. Dan juga kalau semakin banyak stage, itu akan mengakibatkan kebutuhan operasional juga lebih banyak. Seperti itu, investasi juga lebih banyak. Nah, belum juga kalau misalnya adanya pressure drop, sehingga delta minimum yang diharapkan itu adalah delta minimum yang terdekat dengan delta operasi. Begitu, jadi jawabannya untuk mendapatkan stage minimum itu adalah 4 stage.